Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali buat Mas Dewanya. Senang bertemu lagi dengan Mas Dewanya. Ini kan kita sesi konseling kedua berarti ya Mas Dewa ya. Ya, Dan seperti biasa saya akan memberitahukan di sesi konseling ini kita akan berkonseling untuk memecahkan masalah Mas Dewa yang belum selesai atau yang baru selama 15 menit maksimal ya Mas Dewa. Dan selama 15 menit ini Mas Dewa silakan cerita untuk semuanya gitu, kayak apapun yang pengen Mas Dewa ceritakan silakan ceritakan, jangan ada yang ditutup-tutupin biar kita tahu apa yang pas gitu solusinya buat masalah Mas Dewa. Dan Mas Dewa jangan takut jika cerita ini bakal kesebar di keluar, karena di sini ceritanya cuma di sini doang kok, nggak bakal sampai keluar-luar dan orang luar nggak bakal sampai tahu. Silakan Mas Dewa. baik. Saya pengen tanya Mas Dewa ya, bagaimana perasaan Mas Dewa sejak sesi terakhir kemarin kita? Ya, sebelumnya terima kasih. Jujur saya merasa lebih tenang, merasa lebih rileks, terutama setelah saya mencoba untuk memperbaiki ibadah saya, mencoba berdoa dan merenungkan perasaan saya. Tapi saya kadang masih merasa ragu gitu untuk berbicara dengan keluarga saya. Oke, itu sangat wajar ya buat Mas Dewanya. Perubahan memang kadang butuh waktu dan tidak mudah gitu. Tapi apakah Mas Dewa sudah mencoba memilih waktu yang tepat untuk ngobrol atau berbicara dengan keluarga Mas Dewa? Oh, saya sudah coba, udah sempat coba, tapi setiap kali saya mau mulai, rasa takut, rasa cemas, itu tuh selalu bakal muncul tiba-tiba gitu loh. Selalu muncul lagi terus menerus. Saya takut mereka itu akan marah, mereka itu takut tidak paham, tidak mengerti apa yang saya maksud, yaitu. Oke, baik, mari kita coba teknik relaksasi singkat dulu untuk mengurangi kecemasan Mas Dewa sebelum bicara dengan keluarga Mas Dewa gitu. Apakah Mas Dewa siap dan bersedia buat mencoba teknik relaksasi tersebut? Siap, Kak. Oke, yang pertama, Mas Dewa bisa ikutin instruksi saya ya. Kayak sekarang Mas Dewa tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan tahan selama 3 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut secara pelan-pelan gitu Kak Dewa. Nah, pas Kak Dewa melakukan seperti ini, coba Kak Dewa ulangi beberapa kali sambil membayangkan tempat yang membuat Kak Dewa itu nyaman dan tenang gitu. Dan setelah tadi kan Kak Dewa udah nyoba teknik pernapasan relaksasi tadi. Sekarang perasaan Mas Dewa gimana? Lebih tenang, Kak. Rasanya beban di dada itu rasanya sedikit berkurang aja. Oke. Bagus sekali sih teknik-teknik ini Kak. Pokoknya saya rekomendasiin kalau misalkan Kak Dewa lagi tegang atau cemas atau Kak Dewa takut, Kak Dewa bisa melakukan teknik itu. Nah, teknik ini bisa Kak Dewa gunakan kapanpun pokoknya deh, ketika Kak Dewa merasa cemas atau Kak Dewa merasa kepikiran, overthinking atau apapun. Sekarang mari kita buat skrip kecil untuk percakapan Mas Dewa dengan keluarga. Kira-kira apa yang ingin Mas Dewa sampaikan ke keluarga Mas Dewa? Ya bukan mungkin sih. Saya ingin bilang bahwa saya merasa sedih, merasa kesepian, karena saya merasa saya itu kurang untuk didengar. Tapi saya tidak ingin mereka itu merasa disalahkan, gitu loh. Oke, itu pesan yang baik ya Mas Dewa ya, dan sangat penuh empati menurut saya. Tapi bagaimana kalau kita susun kalimatnya bersama-sama gitu. Misalnya kayak, saya ingin berbagi sesuatu yang penting bagi saya. Kadang saya nih merasa sedih karena merasa kurang didengar gitu, dan saya berharap ayah, ibu, atau kita semua bisa saling terbuka. Ya, itu terdengar lebih bagus sih dan tidak menyalahkan kesannya. Oke, selain itu saya mau tanya kepada Mas Dewa gitu, bagaimana dengan hubungan dengan ibadah Mas Dewa gitu?
Apakah Mas Dewa sekarang lebih rutin sholat daripada yang kemarin-marin sebelum konseling pertama? Ya, saya berusaha Kak. Kadang saya sholat tepat waktu, tapi kadang juga tidak. Tapi saya merasa sholat ini membantu saya lebih tenang. Oke, ya itu sangat positif ya Mas Dewa. Sholat bisa menjadi momen refleksi dan penguatan diri seperti yang kita bahas di konseling pertama ya. Dan cobalah untuk menjadikan sholat itu sebagai rutinitas yang membantu Kak Dewa mengelola stres dan menjaga keseimbangan emosionalnya Kak Dewa gitu. Saya akan coba Kak. Nah, untuk minggu ini saya ingin Kak Dewa mencoba 2 hal. Yang pertama itu latihan pernapasan saat Kak Dewa merasa cemas atau Kak Dewa merasa frustasi atau Kak Dewa merasa marah. Ya, dan yang kedua mencoba membuka komunikasi dengan keluarga Mas Dewa menggunakan skrip yang tadi kita buat bersama-sama ya Kak Dewa. Dan jangan lupa juga untuk meluangkan waktu sholat dan berdoa dengan khusyuk ya Kak Dewa ya. Ya baik Kak, saya akan berusaha. Oke, ingat ya Kak Dewa sekali lagi. Proses ini memerlukan kesabaran dan keberanian. Jika ada kesulitan atau perasaan yang muncul secara tiba-tiba atau yang perasaan-perasaan negatif, nah Kak Dewa bisa mencatatnya dan kita bisa bahas di sesi berikutnya nanti jika diperlukan. Ya, siap. Terima kasih banyak atas dukungannya dan bimbingannya Kak. Saya merasa lebih siap menghadapi masalah ke depannya. Oke. Dan apakah Kak Dewa merasa cukup dengan sesi konseling kita hari ini? Cukup, terima kasih. Oke. Pertama saya ingin berterima kasih ya kepada Mas Dewa karena sudah mempercayai saya sebagai teman ceritanya Mas Dewa, dan terima kasih juga Mas Dewa sudah ingin berbagi cerita dengan saya. Sama-sama Kak. Oke, saya percaya Kak Dewa bisa kok melewati ini. Dan sesi konseling ini kita akhiri ya Kak ya. Sampai bertemu di sesi berikutnya jika diperlukan, dan semoga minggu ini Kak Dewa itu bisa berjalan dengan lancar segala rencana-rencananya. Terima kasih Kak Dewa. Amin. Terima kasih banyak. Oke, sesi konseling kita telah berakhir ya Kak ya. Terima kasih Kak Dewa.